Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6 yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, kita masih diberi kenikmatan, masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dipertemukan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar diniyah. Kitab yang kita pelajari adalah kitab akhlak. Ini kitab Wasoyah Al-Abai Lil Abna. Silahkan dipersiapkan kitabnya. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan kirim Fatihah untuk guru-guru kita dan juga penyusun kitab ini, Syekh Muhammad Syakir, dan juga penerjemah kitab ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat. Allahumma amin. Siap adik-adik? Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kirim Fatihah, baca Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita. Duduk yang manis ya. Syukur kalau adik-adik berwudu terlebih dahulu, itu lebih bagus. Insya Allah pikiran akan jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadrati habibina wa syafiqina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab, Syekh Muhammad Syakir wa Syekh Kiai Haji Maksum Dakhlan wa jami'i masyayikhina husun simak temukan aman dan sekali husun kita. Sebagai jawab sebagai muhtaram Idris Alham wa Sulaiman Furuhim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, setelah mempersiapkan kitab ini, kita akan mulai belajar akhlak. Sebelumnya saya beri mukaddimah biar tahu ini kitab apa, berisi tentang apa, siapa menyusunnya, dan apa manfaatnya buat kita semuanya ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kita beri untuk hari ini mukaddimah terlebih dahulu ya. Baik, ini kitab warnanya hijau agak kehitam-hitaman. Ini kitab Wasoyah Al-Abai Lil Abna yang disusun oleh seorang syekh, seorang kiai dari Iskandariyah, dari Mesir. Tepatnya beliau lahir di daerah Jurja. Daerah Jurja, daerah Mesir sana, jauh. Sekitar tahun beliau lahir itu tahun 1282 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1863 Masehi. Nah, beliau wafat sekitar tahun 1989. Termasuk panjang umur beliau. Nah, untuk memudahkan kita belajar, kalau kitab kuning, kitab gundulan kita belum mampu, kita belum bisa. Nah, supaya lebih bisa memahami, ini kita membaca kitab terjemahannya. Nah, ini ada terjemahan Arapegon. Arapegon ini namanya, yang garis-garis miring ini Arapegon. Diterjemahkan oleh Simbah Kiai Haji Maksum Dahlan. Semoga ini nanti mempermudah kita untuk mempelajarinya. Nah, kita berbicara beliau dulu, Syekh Muhammad Syakir. Jadi kitab ini dikarang, disusun oleh Syekh Muhammad Syakir dari Iskandariyah, dari daerah Mesir. Beliau termasuk ahli hadis. Beliau pernah menjabat wakil rektor di Universitas Al-Azhar Mesir sekitar tahun 1913 Masehi. Beliau juga pernah menjabat sebagai hakim di negeri Sudan tahun 1317 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama yang berpengaruh di daerah Mesir. Nah, kitab ini berisi tentang akhlak, adab, tata krama, atau perilaku-perilaku terpuji
yang bisa kita amalkan supaya menjadi lebih berkualitas hidup kita. Hidup kita akan menjadi mulia. Karena ketika kita tidak mempunyai akhlak, seperti diumpamakan seperti lalat. Lalat itu kan hinggap di kotoran, lalu terbang hinggap di muka kita. Itu kan tidak punya adab. Masa habis di tempat kotoran hinggap di muka manusia, di muka orang, di muka kita. Jadi seperti tidak punya adab, tidak punya tata krama. Jangan sampai kita seperti lalat itu ya, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Nah, kitab ini kalau nanti kita pelajari, semoga khatam ya, secara keseluruhan ini berisi 20 bab. 20 bab ini dimulai tentang wasiat takwa kepada Allah, kemudian kewajiban kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kewajiban kita terhadap orang tua, mempelajari hak dan kewajiban kita kepada teman, kepada guru, kemudian bagaimana tata cara belajar dan berdiskusi, termasuk tata cara makan, minum, adab ketika di jalan, adab ketika di pertemuan. Nah, itu sebagian dari 20 bab yang insya Allah akan kita pelajari. Nah, Syekh Muhammad Syakir ini hidup di lingkungan daerah Mesir yang banyak menganut madhab Imam Hanafi, sehingga banyak kita temukan makalah-makalah atau inspirasi beliau yang mengutip dari Imam Hanafi, termasuk tip atau cara supaya berhasil dalam menuntut ilmu. Bagaimana supaya kita cepat paham, bagaimana cara kita mudah menyerap ilmu. Mengutip dari makalah perkataan dari Imam Hanafi, beliau dapat berhasil mencapai ilmu. Resepnya adalah beliau tidak malas belajar, beliau dermawan untuk menyebarkan ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Itu resepnya. Jadi adik-adik, insya Allah Pak Arwan punya keyakinan kalau adik-adik nanti rajin membaca, rajin belajar, nanti akan bisa membaca Arapegon ini, mengartikan sekaligus mengamalkan dari isi kitab ini. Baik, itu sebagai mukadimah anak-anakku. Kemudian kita buka halaman 3. Ya, halaman 3. Halaman 3 sudah siap ya? Ya, sudah siap. Baik, siapkan pensilnya. Siapkan pensil. Jadi nanti Pak Arwan membaca sepotong-sepotong. Kemudian nanti adik-adik memberikan garis. Oh, berarti ini membacanya Pak Arwan sampai sini. Kemudian Pak Arwan lanjutkan lagi sepotong kata. Nanti dibatasi lagi. Kemudian membaca sepotong lagi, dibatasi lagi. Nah, nanti kita beri keterangan lebih lanjut. Ini sebagai mukadimah atau permulaan dulu. Pak Arwan baca sedikit ya. Kemudian adik-adik menggaris, membatasi. Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu utawi pelajaran, al-awalu kang awal, iku nasihatul ustadzi, nerangake nasihate guru, litil midhihi marang murite guru. Pelajaran pertama, jadi ini kumpulan, kumpulan dari nasihat seorang guru, wasiat seorang guru kepada murid-muridnya yang berisi 20 bab nanti sampai akhir. Sehingga banyak kita ketemukan nanti ada lafaz seperti ini, ya bunayya, he putraku. Jadi guru menganggap murid-murid itu sebagai putra. Putra yang disayangi, yang dibanggakan, yang dicintai. Ya bunayya, he putraku, arsyadaka, muga-muga nuduhake ing sira sapa Allahu Gusti Allah
wa waffaqaka lan muga-muga paring pitulung ing sira sapa Allahu Gusti Allah li sholihil a'mali marang baguse pira-pira ngamal. Innaka sak temene sira minni saking ingsun bimang zilatil waladi iku tetep kaya nggon-nggone putra min abihi saking ramane walad. Yasurru kang bungahake ni ing ingsun an aroka apa an aroka yen to ningali ingsun ing sira nasihal binyati ingkang sehat awake qawiyal idraki tur kuat panemune zakiyal qalbi tur bersih penggalihe muhazzabal akhlaki tur den bersihake budi pekertine muhafidun tur tansah njaga ngalal adabi ing ngatasé tata krama bangi dan tur adoh nganil fuhsi saking kealanan fil qauli ing dalam pengucap latifal mungasyarati tur alus seserawungane mahbuban tur den temeni min ikhwanika saking kanca-kanca ira tuwasi tur melasi sapa sira al fuqaraa ing wong-wong fakir wa tusfiqu lan ngasihi sira ngalal dungafai ing ngatasé wong-wong apes orang yang lemah taghfiruz zallati tur ngapura sira ing pira-pira keluputan wa ta'fu lan tegese ngapura sira ngani sayyiati saking pira-pira kaalanan wala tufarrid lan ojo pepeka sira fi sholatika ing dalem salat ira wala tuhmil lan ojo niyak-niyakake sira fi ngibadati rabbika ing dalem ngibadah marang pangeran ira. Kita baca sedikit ini sebagai mukadimah. Jadi seorang guru Syekh Muhammad Syakir ini berwasiat kepada muridnya menghendaki supaya muridnya itu sehat walafiat, sehat badannya, sehat hatinya, bersih hatinya, punya adab atau akhlak yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, pandai bergaul, murah senyum, kemudian mengasihi orang-orang miskin. Apalagi kalau masa pandemi sekarang ini banyak orang-orang yang tidak punya, tidak berkecukupan, terkena virus COVID-19, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja karena isoman. Kita yang berkecukupan bisa membantu. Kemudian memaafkan teman kita yang berbuat salah atau siapapun yang berbuat salah. Kemudian Syekh atau guru kita Syekh Muhammad Syakir berwasiat juga pada muridnya supaya tidak menyepelekan sholat, selalu menegakkan sholat. Semoga adik-adik tadi pagi sholat subuh ya. Kemudian beliau juga berwasiat mengharapkan muridnya supaya tidak menyia-nyiakan ibadah. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah, istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu dulu sebagai pembukaan pertemuan kita hari Senin ini tentang pelajaran akhlak. Kita belajar kitab Washoya. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum Pak Arwan tutup, saya beri soal, 3 soal saja.
Nanti jawabannya dikirim ke WA Pak Arwan ya. Yang pertama, pertanyaannya boleh dicatat. Siapa penyusun atau pengarang kitab ini? Yang kedua, soalnya, pertanyaannya, beliau lahir di daerah mana dan pernah menjabat sebagai apa? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, kitab ini berisi 20 bab tentang akhlak. Sebutkan 5 bab saja. 5 bab saja. Bab tentang apa, tentang apa, tentang apa. Tadi sudah Pak Arwan sedikit terangkan di atas tadi ya. Semoga adik-adik bisa menyimak dan mendengarkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.